Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya, sehat ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, siapa yang tidak hadir? Iqbal. Kenapa Iqbal? Ada lagi? Yuda, kenapa Yuda? Sakit. Oke, ada lagi? Rian. Sudah? Sudah. Oke. Anak-anak, sebelum ke pelajaran, sudah tahu belum hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu dulu kondisi anak-anak saat ini, perasaannya bagaimana? Dah, bawa perangkat semua ya. Oke, bawa di sini. Saya ada pertanyaan, silakan diisi. Silakan dijawab. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin tahu dulu kondisi kalian saat ini perasaannya bagaimana. Di depan ini sudah ada pertanyaan, silakan HP-nya dikeluarkan, kemudian di-scan QR-nya di depan. Kalau misalkan belum ada QR-nya, bisa mengetikkan pakai kode. Silakan diisi. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda pada awal pembelajaran KKA hari ini? Oh, sudah ada yang mengisi ya. Rio senang gembira. Senang, Izam bahagia, Izam ceria. Ya, yang lain mana nih? Oh, ada yang ngirim love. Ya. Excited banget. Senang. Oke. Senang, bahagia. Oke, anak-anak, terima kasih karena sudah mengisi. Nah, di sini rata-rata jawabannya adalah senang, bahagia, ceria, gembira, excited ya, sudah tidak sabar untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, di sini sebelum itu saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ya, ini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan langkah berpikir komputasional. Itu tujuannya. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, saat belajar atau bermain game, pernahkah kamu menemukan pola tertentu yang membuatmu lebih cepat menang atau paham? Di sini yang biasa main game, semua biasa main game? Ya, menang nggak kalau main game? Menang apa kalah? Menang ya. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana pernahkah kamu menemukan pola tertentu supaya bisa menang? Pernah, bagaimana caranya? Karena sudah sering bermain, maka kita punya trik supaya bisa menang. Oke, bagus. Nomor 2, bayangkan kamu mau membuat mie instan. Ya, apa saja langkah yang harus kamu lakukan? Langkah-langkah membuat mie instan apa? Pertama, merebus air, kemudian memasukkan mie. Setelah itu menunggu hingga matang. Oke. Ada lagi? Meniriskan mie. Kemudian mencampurkan bumbu dengan mie. Kemudian mie sudah siap untuk disajikan dan juga dimakan atau dinikmati. Oke, bagus. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara efisien dan juga efektif. Nah, kemudian di sini untuk menyelesaikan suatu masalah kita punya 4 komponen atau 4 landasan, 4 pilar. Ya, yang pertama ada yang namanya dekomposisi, ada abstraksi, kemudian yang ketiga ada pengenalan pola, kemudian yang keempat ada algoritma. Apa sih dari keempatnya ini akan kita bahas setelah ini. Ya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah membagi masalah-masalah kompleks ya menjadi masalah yang lebih sederhana. Contohnya tadi seperti merebus mie instan, kan kompleks ya. Kalau masih belum dijabarkan kita belum tahu. Nah, tujuannya dekomposisi adalah memecah masalah yang kompleks tersebut menjadi yang lebih sederhana. Yang kedua ada abstraksi. Di sini abstraksi fokus pada informasi yang penting saja. Misalkan contohnya Google Map. Saat kamu mencari suatu alamat, yang kamu perhatikan apa? Jalannya, arahnya. Ya, yang kamu ikuti kan jalannya. Yang harusnya kamu buang apa di situ? Yang tidak penting di dalam Google Map adalah contohnya gambar pohon, gambar rumahnya, ya kan, gambar-gambar gedung yang muncul di Google Map. Itu kita abaikan. Itu kita sudah berpikir secara abstraksi. Jadi fokus kepada informasi yang penting saja. Jadi kita ikuti jalannya itu menuju kemana. Entah itu kanan kirinya ada pohon kah, ada kantor, ada rumah. Kita lupakan itu. Kita ikuti jalannya. Oke. Kemudian yang ketiga ada pengenalan pola. Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Kemudian yang keempat, ada algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Misalkan kegiatan kamu dari pagi, dari bangun tidur, sampai tidur lagi itu apa saja langkah-langkahnya. Yang pertama, bangunnya jam berapa?
Bangunnya jam 4. Setelah bangun ngapain? Sholat. Setelah sholat, mandi. Setelah mandi, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah itu, berangkat sekolah, kemudian kegiatan seharian full di sekolah. Setelah itu pulang lagi, full seharian lagi di rumah. Setelah pulang sekolah, waktunya malam istirahat. Oke, di sini saya ada video. Ibu minta anak-anak untuk menyimak videonya, ditonton bersama ya. Coba tebak apa artinya computational thinking. Menurut kamu yang mana? Kenapa kok yang di restoran? Karena turunnya paling awal atau tujuannya di paling awal. Kemudian, koper mana yang pertama kali dimasukkan ke dalam bagasi bis? Museum, karena tujuannya paling akhir. Nah, di sini Bu Dwi ada tugas kelompok. Bu Dwi bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya bagikan LKPD. Di sini LKPD-nya berupa studi kasus. Kelompok 1, kelompok 2, di LKPD tersebut sudah ada petunjuk pengerjaannya bagaimana. Silakan dibaca. Ada 4 petunjuk di situ. Kemudian yang di bawah itu adalah tugasnya. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Apabila ada yang belum dipahami, boleh bertanya atau mencari dari sumber belajar yang lain. Boleh dari internet, boleh buka di buku. Ya, didiskusikan ya. Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bisa jawab? Bisa. Diskusi ya? Ada kesulitan? Tidak ada. Diskusi ya? Ada yang mau ditanyakan?
Gimana? Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Oke, semua kelompok sudah selesai ya. Setelah ini masing-masing kelompok presentasi ke depan. Nah, sebelum maju presentasi di sini, saya punya ini. Kita ice breaking dulu ya. Saya di sini punya ini, kuis untuk anak-anak. Nah, coba yang bawa HP silakan di-scan. Atau kalau tidak bisa scan, ke halaman Kahoot di Google, kemudian nanti pilih yang paling atas, masukkan kode PIN-nya. Oke, Safik sudah gabung. Oke, bisa dimulai ya. Nah, silakan. Ini pertanyaan, cepet-cepetan jawab. Siapakah sahabat terbaik SpongeBob? Ya. Oh, ya, waktu menjawabnya cuma 10 detik ya, Nana ya. Yuk, jawabannya apa? Patrick. Wih, yang tercepat jawab adalah Syafiq. Yang kedua, Malika Laila Lintang Izam. Kita lihat nih siapa juaranya. Juara 3. Wih. Tepuk tangan untuk Mirza. Siapa nih? Nana. Wah, pasukannya ada di barisan paling depan ya. Oke ya, press lagi ya. Sudah ada ngantuk ya. Oke, berarti siap lanjut belajar lagi. Oke, siap ya. Seru ya. Oke. Oke, dikeluarkan lagi halamannya. Kemudian untuk selanjutnya kita presentasi kelompok. Tapi yang menentukan siapa yang maju bukan Bu Dwi, tapi adalah bebek-bebek ini. Bu Dwi punya bebek di sini. Bu Dwi punya bebek. Nanti yang menentukan yang maju dulu siapa adalah bebek-bebek ini. Ayo disemangati bebeknya ya, biar kencang ya larinya, berenangnya ya. Bebeknya kelompok 4 yang menang. Silakan maju kelompok 4.
Siap kelompok 4? Silakan maju. Dibacakan hasil diskusinya. Ya. Silau ya, tidak apa-apa di sebelah sini aja. Situ dah. Tidak apa-apa, terpisah gini aja. Ya, silakan diperkenalkan dulu kelompoknya, anggotanya siapa saja. Kemudian baru dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nika Putri dan ini teman saya Milani Fitri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengenalan pola. Masalahnya pengenalan tulis tangan pada komputer. Tugas nomor 1, pola yang perlu dikenali komputer. Jelaskan bagaimana pola itu dipakai untuk belajar. Jawabannya ada 5, yaitu 1. Mengenali bentuk huruf berdasarkan garis, lengkungan, dan sudut. Yang kedua, mendeteksi perbedaan ukuran huruf, besar atau kecil, dan jarak antara huruf. Yang ketiga, mencatat pola khas tiap huruf atau angka dari banyaknya contoh tulisan tangan. Yang keempat, melatih komputer dengan data tulis tangan berulang agar bisa membedakan huruf yang mirip, misalnya O dan A. Yang kelima, menggunakan pola yang sudah dipelajari untuk mengenali huruf baru saat pengguna menulis di layar. Sudah? Ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup jelas penjelasan temannya? Oke, jelas. Boleh, silakan kembali ke tempatnya. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, dari hasil diskusi barusan, di sini saya ada kuis untuk anak-anak. Silakan disiapkan lagi HP-nya. Ini untuk mengasah kemampuan berpikir kalian terhadap materi yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, di sini ada soal, silakan setelah ini di-scan lagi. Ya. Masuk lagi ke halaman Kahoot. Kalau misalkan tidak bisa scan, bisa bergabung dengan kode atau PIN. Ya, di-scan bisa. Sebutkan 4 pilar berpikir komputasional. Jawabannya yang mana? Biru. Yang biru. Oke, sekarang kita simpulkan bersama apa yang sudah kita dapatkan dari awal pembelajaran sampai dengan diskusi kelompok. Sekarang saya tanya dulu, berpikir komputasional menurut kamu itu apa? Berpikir komputasional? Ya, coba pakai ini dulu sebentar. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk memformulasikan masalah dan solusi sedemikian rupa agar bisa dijalankan oleh manusia atau komputer. Oke. Kemudian komponen utama dari berpikir komputasional itu apa? Tadi ada 4, ada apa saja? Dekomposisi, Ya. pengenalan pola, Ya. abstraksi,
algoritma. Oke, ada 4 ya. Kemudian, kalian sudah menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita merefleksikan apa yang kita dapatkan hari ini. Sekarang saya tanya, kalian belajar tentang berpikir komputasional ini apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Seru. Semangat ya. Gembira. Hal yang bagian mana yang menurut kalian dari rangkaian pembelajaran hari ini yang menurut kalian tuh paling menyenangkan? Kuis. Kuis ya, yang menyenangkan ya. Oke. Oke anak-anak, kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita refleksi bersama. Sekarang kalau ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Gembira. Ceria. Apalagi? Menyenangkan. Happy hari ini? Oke. Kegiatan mana yang paling kalian sukai, yang membuat kalian happy itu bagian mana? Bagian kuis. Kuis yang mana nih? Semuanya. Ice breaking tadi ya. Tadi kita belajar menggunakan Kahoot. Itu namanya Kahoot. Kuis Kahoot. Kemudian tadi bebek-bebek itu ya, bebek-bebek juga lucu ya. Tadi kalian menambah energi untuk belajar kan ya. Kemudian setelah itu apa harapan kalian pada pembelajaran selanjutnya? Perbanyak kuis lagi. Selain perbanyak kuis, perasaan kalian belajar tentang KKA ini bagaimana? Paham? Seru ya belajar KKA itu ya. Oke. Minggu depan kita berkumpul lagi di sini, kita eksplorasi lagi bagaimana KKA itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kan zamannya sudah semuanya serba media. Semuanya serba apa? Saat ini yang ada di genggaman semuanya serba digital. Kita tidak bisa menolak perkembangan zaman yang pada zamannya, sekarang zamannya Gen Z ya, sekarang sudah biasa menggunakan AI, ya kan? Nah, minggu depan kita akan membahas tentang apa itu AI. Oke? Cukup untuk hari ini? Ya, kita berkemas dulu. Dikemas dulu bukunya, setelah itu kita berdoa. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.